Dek, ibu tak Dek, ibu tak ngajar saya toh. Ibu tak ngajar saya. Ibu tak ngajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini kan pengumpulan tugas ya. Yang tugas apa kemarin ya? Dokumen PDA-UPL. Benar. Sudah saya buatkan tempat pengumpulannya ya di Classroom. Silahkan nanti dikumpulkan. Kemudian hari ini saya mengajarnya sebentar saja, hanya akan memberikan tugas terakhir untuk dikumpulkan minggu depan, minggu ke-15, yaitu tentang pengukuran, ya, pengukuran kualitas perangkat lunak. Namun aspek yang diukur itu tidak semuanya. Ini sedang saya pilih ya, yaitu yang pertama adalah aspek yang berkaitan dengan maintainability, yaitu kemudahan perangkat lunak itu di-maintain ya, karena kita tahu bahwa jika perangkat lunak itu sudah beroperasi di lingkungan production, bisa jadi dihandle oleh orang yang dulunya tidak membuat aplikasi tersebut, sehingga kita sebagai pihak yang membuatnya harus bertanggung jawab agar perangkat lunak tersebut mudah di-maintain oleh orang lain ya, dalam hal ini oleh petugas yang in charge di situ. Nah, ini sebentar sedang saya cari. Itu satu aspeknya maintainability. Kemudian aspek berikutnya adalah tentang sedang saya pilihkan ini sebenarnya maintainability, security aja ya. Security deh. Sebenarnya kan ada beberapa, seperti sudah dulu saya perlihatkan. Sebentar ya, saya lihat dulu aspek ada 8 aspek yang didefinisikan oleh ISO 25010 dalam hal ini. Dari 8 itu akan kita pilih yang sekiranya bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu ya, karena untuk mengukur kualitas dari 8 aspek tersebut itu ada yang harus melakukan running executable-nya, kemudian ada yang perlu mengecek, memeriksa source code-nya, kemudian juga ada yang perlu
sampling kepada responden untuk menilai dari sisi penggunaannya oleh user seperti apa. Kemudian juga ada yang memerlukan tools untuk mengambil nilai dari aspek-aspek tertentu, misalnya response time, kemudian resource utilization dan sebagainya, itu kan memerlukan tools. Nah, kalau yang karena hampir pasti tidak bisa diambil atau didapatkan secara manual. Nah, untuk yang menggunakan tool seperti itu, sepertinya untuk waktu seminggu ini kurang tidak cukup ya. Jadi saya akan mencari yang sekiranya bisa diselesaikan dalam 1 minggu untuk memenuhi target kita. Baik, jadi ini saya buka dulu. Di mana ya dokumennya? Nggak ada. Ini ada deh, saya share aja deh. Jadi rumus yang digunakan itu nanti berdasarkan standar ISO 25023 ya. Sementara ISO 25023 itu ini adalah dokumen ISO 25023 ya. Nah, sementara dokumen 25023 itu menggunakan dokumen standar 25010 yang mendefinisikan 8 aspek kualitas yang umum ya. Nah, kita lihat aja di sini aspeknya ada apa saja. Ini ada 8 ini ya. Mudah-mudahan terlihat nih. Jadi 8 aspek produk, kualitas produk itu ada ini ya. Functional suitability, kemudian performance efficiency, kemudian compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Nah, ini untuk bisa mengukur kualitas dari 8 aspek ini, maka tergantung dari karakteristik setiap aspek tersebut ya. Contohnya untuk maintainability itu hampir semua metriknya yang ada di dalam aspek maintainability ini memerlukan source code untuk diperiksa ya, yang nantinya akan menghasilkan seberapa tinggi aspek maintainability tersebut. Hampir seluruhnya menggunakan source code. Sebaliknya, kalau usability ini juga hampir seluruhnya itu menggunakan executable-nya, menggunakan program yang running. Karena kalau usability ini melihat seberapa usable aplikasi tersebut di mata penggunanya. Ya, jadi di samping perlu executable-nya juga perlu role pengguna untuk menilai. Ya. Selain itu juga sebagian memerlukan pengguna untuk menilai, tapi sebagian besar yang lain sebenarnya tidak perlu pengguna, bisa dikerjakan oleh tester sendiri, itu dengan mengamati dan memeriksa aspek executable-nya, yaitu dari menu, dari tampilan, dari hal-hal lain yang ada di dalam interface-nya. Okay.
Kemudian untuk security ini mirip dengan maintainability, jadi mostly itu dari fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat di dalam kodenya, ya, untuk melindungi sistem dari akses yang tidak terotorisasi. Okay. Ada sebagian kecil yang dilihat dari eksekutifnya, tapi tidak melibatkan responden seorang user untuk menilai ya security maintainability. Oke, jadi akan saya dari 8 ini nanti akan saya berikan tugas untuk yang security, maintainability, dan mungkin satu lagi itu adalah yang ini saja, functional suitability. Ini kesesuaian fungsional dari perangkat lunak tersebut relatif terhadap SRS, ya, terhadap SRS-nya. Kemudian kalau untuk performance efisiensi, nah ini yang tadi saya katakan bahwa untuk mengukur aspek ini memerlukan tools untuk mendapatkan nilai-nilai yang bisa nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Karena dalam performance efisiensi ini angka yang akan dimasukkan dalam rumus itu berupa angka yang dihasilkan dari running programnya ya. Yaitu misalnya kayak memory utilization, kemudian CPU utilization, semacam itu, yang hal semacam itu, sehingga tidak mungkin dilakukan secara manual, jadi membutuhkan tools untuk mendapatkan nilainya. Ya. Compatibility sebagian juga dari source code, sebagian dari UI. Reliability ini juga, nah reliability ini yang agak spesifik ya. Ini memerlukan tools juga, memerlukan source code juga, memerlukan UI juga, dan ada bagian yang sifatnya itu prediktif, gitu. Prediktif, ya, semacam itu. Jadi nanti setelah kuliah ini akan saya bagikan, tidak akan saya bagikan semuanya, saya ambil aja yang functional suitability, kemudian security, dan maintainability. Nah, nanti ketika kalian melakukan pengukuran, boleh menggunakan tools, boleh manual, ya, tapi harus dijelaskan. Untuk setiap metrik ini kalian menghitungnya menggunakan tools atau menggunakan manual harus dijelaskan dalam laporan. Oke. Contohnya saya ambil ya, ini misalnya ini halaman 28 ya, maintainability. Misalnya ini security ya. Security itu adalah ini sub-aspeknya, misalnya menghitung atau mengukur confidentiality, ya kan? Confidentiality, derajat kerahasiaan, ya. Seperti apa rumusnya? Rumusnya adalah seperti ini. Jadi untuk sub-aspek kerahasiaan itu apa saja yang diukur, itu ada 3, yaitu access control ability, data encryption correctness, dan strength of cryptographic algorithms. Jika ada ya, kalau tidak ada berarti ya dikatakan saja not applicable, karena memang dalam aplikasi tidak menggunakan algoritma kriptografi atau mungkin enkripsi, ya, jelaskan saja. Terus integrity, subaspek untuk integrity itu yang berkaitan dengan keamanan data, ya. Kemudian yang berkaitan dengan non-repudiation measures. Apa itu non-repudiation measures? Dia adalah to assess the degree to which actions or event can be proven to have taken place so that the events or action cannot be repudiated later.
untuk mengukur derajat sejauh mana event itu dapat dibuktikan bahwa event tersebut memang benar-benar terjadi, gitu ya. Salah satu yang diukur di dalam non-repudiation research adalah utilization of digital signature, penggunaan tanda tangan digital, ya semacam itu. Bukan, maksudnya bukan tanda tangan dalam arti tanda tangan kita itu ya, tapi artefak-artefak yang menyatakan bahwa sudah ada yang mengotorisasi atau menyatakan bahwa memang action itu sudah terjadi, gitu ya. Kemudian ada pengukuran akuntability, ya, access auditability atau system log retention conformance. Nah, kalau misalnya aplikasinya ada sistem lognya, maka harus ada retensinya. Retensi itu kan masa berlaku ya, ada masa berlaku. Sepanjang apa lognya itu. Sehingga kalau ada apa-apa itu bisa di-trace back di dalam log. Kalau lognya sehari habis atau sehari hilang, ya itu nggak ada gunanya juga. Kemudian authenticity measures, pengukuran authenticity lah ya. Authentication protocol conformance dan authentication rules conformance. Ya. Nah, ini yang maintainability itu adalah ada beberapa subaspek ya. Subaspek yang pertama adalah mengukur modularitas, yaitu yang berkaitan dengan coupling dan kompleksitas siklomatik. Okay. Kemudian mengukur reusability, seberapa banyak aset yang bisa di-reusable dan seberapa banyak bagian yang conformance dengan aturan kode. Ya. Terus analyze ability, system log, berkaitan dengan system log. Kemudian fungsi diagnosis, fungsi effectiveness dan sufficiency untuk diagnosis function. Modify ability. Nah, ini adalah bagian dari maintainability yang membutuhkan membutuhkan sampel atau partisipan ya untuk mendapatkan hasil. Jadi ini kan seberapa besar efisiensi untuk dimodifikasi ya. Total work time spent for making a specific type. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan khusus untuk modify ability ini tidak usah dikerjakan ya. Karena ini memerlukan eksperimen yang dikawal ya, harus di set environment-nya. Kemudian ada orang yang kemudian program kita ubah bagian tertentu. Kemudian kita meminta orang lain yang bukan programmer dulunya itu mengubah, memodifikasi bagian tersebut, kemudian dicatat waktunya dan sebagainya, sehingga nanti ada rumus yang keluar yaitu jumlah dari total work time spent sama yang expected time-nya. Nanti ketahuan. Kalau hampir sama berarti bagus ya, berarti efisiensi untuk modifikasinya itu tinggi. Gitu. Nah, ini kan memerlukan eksperimen atau lingkungan eksperimen yang terkawal. Sehingga untuk modifiability mungkin nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa deh. Oke. Kemudian yang testability ini bisa dikerjakan. Seberapa besar derajat mudah untuk diuji, ya, termasuk apakah dia bisa diuji dengan secara otomatis. Oke. Ya, itu 3 itu aja sih. Security. Oh, satu lagi tadi functional suitability. Functional suitability itu adalah
functional stability itu adalah siapa ini? Stability nih functional stability ya. Ini ada 3. Yang pertama adalah mengukur kelengkapan fungsi. Ini kan bisa dilihat dari menu sebenarnya ya. Kalau di SRS mengatakan mampu ini itu, maka apakah benar bahwa fungsi-fungsi itu sudah ada dalam aplikasi ya. Dilihat dari executable-nya. Kemudian juga functional correctness-nya berarti harus dicoba menu tersebut ya. Terus satu lagi functional appropriateness. Ini adalah what proportion of the function required by the user to achieve their objective provide appropriate outcome. Kesesuaian output-nya terhadap yang diharapkan oleh user. Ya. Bedanya dengan functional correctness apa nanti kalian amati ya. Ini beda sub karakteristik. Nanti akan saya bagikan lewat asisten. Dan ini adalah menjadi tugas terakhir di semester ini. Kalian kumpulkan minggu depan. Kemudian nanti di minggu 16 itu adalah ujian akhir. Bentuknya nanti adalah demo tapi mix dengan presentasi gitu ya. Nanti formatnya seperti apa akan saya umumkan minggu depan ya. Tapi sebenarnya kalian mungkin tidak perlu membuat dari nol karena sebenarnya merupakan kompilasi dari tugas-tugas yang pernah dibuat aja ya. Untuk pengambilan nilai final itu di minggu ke-16 nanti. Jadi ujiannya adalah demo mix dengan presentation. Oke, sampai segitu yang akan saya sampaikan untuk kelas hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Baik, berarti sudah jelas semua. Bagi kelompok yang tidak hadir atau belum mengumpulkan tugas yang hari ini, segera dikumpulkan karena saya kasih cut off ya di situ. Saya kasih cut off di dalam di classroom-nya itu. Seperti di rencana pembelajaran itu ada 4 elemen nilai, itu saya sesuaikan di situ ya. Dari mulai yang 10, 30, 30, 30 itu semuanya saya ambil dari situ. Tapi ada beberapa komponen, entah yang kedua, entah yang ketiga ini adalah digabung juga dengan nilai presentasi resume dan juga nilai akhir nanti yang minggu ke-16. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya. Kalian silakan mengerjakan tugas-tugas yang lain, menyelesaikan tugas baik di mata kuliah ini maupun mata kuliah lain. Insya Allah kita ada pertanyaan. Iyalah, emang mau sendirian kamu? Iyalah, kelompok lah. Kalau sendirian ya kamunya capek, sayanya juga capek lah ngoreksi. Oke ya, kelompok seperti sebelumnya lah, ya. Kan dalam satu semester ini kelompoknya sama. Emang kamu belum dapat kelompok kan? Ya, oke. Ya kelompoknya sama dengan kelompok sebelumnya. Baik, Mbak siapa namanya ya, Mbak Putri ada nih, ada nggak Mbak Putri? Ada Bu. Oke, Mbak Putri nanti bantu saya ya, nanti tak kontak aja deh. Iya Bu. Baik, ada lagi pertanyaan? Oke ya, selamat mengerjakan tugas-tugas, selamat menyambut akhir semester.
jaga kesehatan, ini pandeminya belum berakhir, tambah pokoknya jaga kesehatan deh biar sehat-sehat selalu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.